Selamat datang kembali di channel ini. Saya Anita. Di video kali ini kita akan bahas satu konsep yang menurut saya paling relevan untuk memahami ekonomi Indonesia hari ini, yaitu kurva U dari Claudia Goldin. Konsep ini bukan sekedar teori akademis, ini menjelaskan kenapa ibu, kakak, tante, atau bahkan mungkin kamu sendiri mengambil keputusan-keputusan tertentu soal karir dan keluarga. Videonya akan sedikit teknis, tapi saya janji di akhir nanti kamu akan melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Yuk kita mulai. Claudia Goldin adalah ekonom sejarah dari Harvard University. Pada Oktober 2023, dia memenangkan Nobel Ekonomi dan ini penting untuk dicatat sebagai satu-satunya perempuan pertama yang memenangkan Nobel Ekonomi. Komite Nobel memberikan penghargaan padanya karena Claudia telah memajukan pemahaman tentang kesenjangan gender dalam dunia kerja. Selama puluhan tahun, Goldin mengumpulkan data historis dari masa lalu untuk menjawab satu pertanyaan besar. Kenapa perempuan di seluruh dunia punya pengalaman yang sangat berbeda-beda dalam dunia kerja? Salah satu temuannya yang paling revolusioner dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kurva U. Oke, mari kita masuk ke definisinya secara tegas. Kurva U Goldin adalah pola historis yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di suatu negara tidak naik secara garis lurus seiring dengan pembangunan ekonominya. Sebaliknya, partisipasi itu tinggi di negara miskin agraris, turun ketika negara mulai memasuki era industrialisasi, lalu ketika ekonomi bergeser ke era ekonomi jasa dan pengetahuan, pendidikan tinggi menjadi standar, dan norma sosial bergeser. Partisipasi perempuan mulai naik kembali. Pekerjaan kantor lebih fleksibel. Alat-alat rumah tangga modern seperti mesin cuci, rice cooker, kulkas yang membebaskan waktu perempuan dari pekerjaan domestik berjam-jam. Kontrasepsi juga memberi kontrol atas keinginan dan waktu perempuan untuk memiliki anak. Dan perempuan yang terdidik punya pilihan karir yang sepadan dengan investasi pendidikannya. Inilah yang menciptakan sisi kanan U yang naik pada kurva U. Sekarang pertanyaan intinya adalah di mana posisi Indonesia di kurva ini. Berdasarkan data, Indonesia kemungkinan besar berada di dasar kurva U, atau kalau kita optimis, baru mulai merangkak naik di sisi kanan. Mari kita lihat angkanya secara langsung. Di tahun 2000, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 51,6%. Di tahun 2023 adalah 53,3%. Dan di tahun 2024 berdasarkan data terbaru BPS sebesar 55,4%. Bandingkan dengan laki-laki yang 84%. Sedangkan rasio perempuan terhadap laki-laki hanya sekitar 65%. Dan ini yang bikin puzzle-nya menjadi menarik. Selama periode 2000 sampai 2024, PDB Indonesia tumbuh lebih dari 5 kali lipat. Fertilitas turun dari 2,4 ke 2,2 anak per perempuan. Pendidikan perempuan naik pesat bahkan melampaui laki-laki di jenjang tertentu. Menurut teori pembangunan yang paling umum, semua faktor ini seharusnya mendorong partisipasi perempuan naik. Tapi hal itu tidak terjadi. Dan ini persis pola yang diprediksi Goldin di dasar U, yaitu pergeseran struktural dari pertanian ke industri dan jasa sedang terjadi. Tapi faktor-faktor pendorong sisi kanan U, yaitu child care, norma sosial yang berubah, kerjaan fleksibel, ternyata belum cukup kuat untuk menarik perempuan kembali masuk. Ada satu temuan riset yang menarik dari Asian Development Bank. Banyak perempuan Indonesia yang dulu bekerja di sektor pertanian keluarga justru kehilangan pekerjaan
ketika keluarga mereka pindah ke kota atau keluar dari pertanian. Kurva U-Goldin membantu kita memahami 3 ketegangan yang khas untuk konteks Indonesia hari ini. Ketegangan yang pertama adalah jebakan transisi dari rural ke urban. Ketika keluarga pindah dari desa ke kota, dan ini terjadi secara masif di Indonesia, perempuan yang dulu bekerja di sawah keluarga kehilangan pekerjaannya. Di kota, mereka sering tidak memiliki keterampilan formal yang dibutuhkan, akses ke child care yang sangat mahal, dan pekerjaan pabrik atau kantor mungkin tidak tersedia atau tidak cocok dengan jadwal pengasuhan anak. Ketegangan yang kedua, paradoks sektor informal. Sekitar 59% pekerja Indonesia berada di sektor informal dan banyak perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Artinya, mereka bekerja tapi tidak menerima upah mandiri. Statistik ini sering menyembunyikan realitas bahwa perempuan bekerja secara teknis tapi tidak mandiri secara ekonomi. Dan pekerjaan formal dengan jam kerja yang pasti, jarak tempuh panjang ke kantor, dan kebijakan cuti yang minim sering tidak kompatibel dengan tuntutan pengasuhan anak. Ketegangan yang ketiga adalah norma sosial ibu yang baik. Norma bahwa ibu yang baik berada di rumah masih sangat kuat di Indonesia, dan datanya menunjukkan dampak nyatanya. Perempuan rata-rata mendapat upah sekitar 41% lebih rendah dari laki-laki dengan tingkat pendidikan yang setara. Perempuan yang bekerja paruh waktu 2 kali lipat lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 35% berbanding 17%. Artinya, bahkan ketika perempuan Indonesia masuk ke pasar kerja, mereka sering masuk dengan satu tangan terikat di belakang. Goldin menunjukkan bahwa naik ke sisi kanan U bukan proses otomatis. Negara-negara yang berhasil melakukannya seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan pada tingkat tertentu melakukan investasi kebijakan yang disengaja. Untuk Indonesia setidaknya ada 3 area krusial, yaitu yang pertama, infrastruktur pengasuhan anak. Tanpa child care yang terjangkau dan berkualitas, perempuan terdidik tidak akan bisa bekerja dengan penuh waktu tanpa beban ganda yang ekstrim. Kedua, pekerjaan formal yang fleksibel. Sektor jasa harus menawarkan jam kerja yang fleksibel, opsi kerja jarak jauh, dan kebijakan cuti yang manusiawi untuk kedua orang tua. Ketiga, pergeseran norma secara struktural, termasuk kebijakan cuti ayah yang setara. Karena selama pengasuhan anak dianggap tugas ibu saja, struktur ketimpangan ini akan terus bertahan, tidak peduli seberapa tinggi pendidikan perempuan. Jadi teman-teman, kurva U bukan ramalan takdir, ini adalah peta. Peta yang menunjukkan bahwa stagnasi partisipasi perempuan di Indonesia bukanlah kegagalan individu. Ini adalah gejala struktural yang bisa dibaca, dipahami, dan diubah. Claudia Goldin memenangkan Nobel bukan karena dia menemukan semua jawaban, tapi karena dia memberi kita bahasa untuk menanyakan pertanyaan yang tepat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa hambatan terbesar untuk perempuan Indonesia naik ke sisi kanan kurva U? Sampai jumpa di video berikutnya.